Karena dalam prinsipnya keluarga aku itu yang penting anak-anak itu bisa berhasil karya sendiri gitu, nggak penting itu ya. Aku tuh mulai dari SMA setiap kali hari Minggu atau hari libur itu pasti aku lebih parahnya lagi. Aku tuh pernah berada di titik nol. Jadi kalau kalian menyamakan aku dengan orang anak-anak kecil gitu ya orang-orang. Jadi kalau kalian bilang Arya Ahmad tuh kalau nggak ke Korea juga nggak bakalan punya apa? Iya memang saya bukan orang punya, saya bukan orang kaya gitu ya. Keluarga aku juga udah biasa aja, mama aku juga. Goreng ayam ya. Kita goreng ayam dulu ya guys. Ini ayam pejantan ya. Kita mau nyambel dulu ya guys ya. Sementara kita lagi goreng ayam, kita nyambel garam, penyedap, dan sedikit gula pasir. Kita mau bikin sambal kosak ya. Nah, bawang merah sama cabai aja. Oh, enggak, ini aku kasih tomat ya teman-teman ya. Kita kasih tomat setengah saja. Oh, biar nikmat. Ini enak banget ini. Abaikan suara mesin ya teman-teman ya. Karena sedang ada orang nebang. Kita siram dengan minyak panas ya teman-teman. Wow, nikmat sekali. Kita pindah ke sini ya. Oke. Selamat makan semuanya. Kita juga rebus daun singkong ya teman-teman. Rebus labu siam ya teman-teman ya. Ini tak campuri sama terong satu ya, biar enak nanti, biar komplit lalapannya. Nanti juga ada pete juga ya. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku. Terima kasih yang sudah selalu nonton. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini aku lagi mau makan ya teman-teman. Kali ini makannya pakai sambal tomat mentah ya. Tuh ya. Ini tadi aku kasih minyak goreng, dan lalapannya ada pete, ada labu siam digodok ya, welok godok. Ini ada daun singkong atau godong putih tadi, terong goreng, dan juga ada ayam pejantan ya tadi ya. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Kita udah cuci tangan tadi ya, jadi langsung dilahap. Monggo yang belum makan, mari makan semuanya. Kita makan bareng biar seru ya. Ini petenya tadi cuma dibeliin satu sama Nurhani. Oh ya, kau campur sambal aja petenya ya, biar enak tuh. Wow. Nah ini petenya ini tua banget, enak ya teman-teman ya. Sungguh nikmat. Nikmat mana yang kau dustakan ya. Jadi teman-teman, kemarin tuh ada yang, bukan kemarin sih, dulu sebetulnya ada yang bilang katanya Arya Ahmad tuh kalau nggak sensasi, nggak ada yang nonton viewnya, dengan nggak ada yang nonton viewnya berarti Arya Ahmad tidak makan shy gitu ya. Jadi ya udah sih, aku ketawa aja lah. Alhamdulillah. Apa namanya, karena aku tuh nge-YouTube juga baru-baru ini aja, karena sebelumnya aku juga nggak nge-YouTube, karena sekarang juga kan ya seperti yang kata kalian tuh nganggur gitu ya.
nganggur gitu, jadi ya aku dedikasikan untuk YouTube. Jadi di samping buat kenang-kenangan juga nanti mudah-mudahan juga menghasilkan kayak gitu ya, karena ya gitulah pokoknya. Intinya kalau kalian bilang nganggur ya memang aku nganggur kayak gitu, tapi ya nggak masalah gitu ya. Toh aku yang ngejalanin juga terus. Dan mohon maaf kalau dibilang katanya nggak ada view-nya terus aku nggak makan, ya berarti aku harusnya kurus dong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya manusia, namanya orang tuh bebas untuk berkomentar. Saya nggak marah, saya malah enjoy dikatain seperti itu gitu ya. Ya namanya orang kan pandangannya kan beda-beda gitu ya. Gitu, jadi nggak apa-apa gitu ya. Oke, selamat makan semuanya. Tadi udah makan, udah berdoa ya. Aku mau coba sambelnya ini pakai pakai pete dulu ya. Ya. Wow. Enak banget ini. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semuanya. Sambelnya enak banget. Ya. Ini sih mantap banget. Sambelnya cuma bawang putih, tomat sama cabai aja. Terus disiram minyak panas. Enak banget. Nih mood busternya ini ya. Tuh. Pete ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus ada juga yang bilang, Adi Ahmad tuh kalau nggak Korea nggak bakalan bisa bikin rumah segala macam. Ya memang karena aku bukan orang berada gitu ya. Jadi bagaimana caranya aku harus bisa, itu namanya target, itu namanya target hidup ya. Jadi karena aku kan ingat bahwa suatu saat juga aku bakal berjuang sendiri ya, tanpa orang tua, tanpa siapapun yang bisa aku minta gitu ya. Karena cepat atau lambat kita bakal terpisah dengan orang tua kita, entah itu kita menikah, entah itu orang tua kita meninggal, entah itu apa gitu, pokoknya bakalan terpisah. Makanya aku tuh sadar banget. Jadi karena orang tua aku juga biasa, jadi aku berusaha untuk pengen punya rumah sendiri di tanah sendiri yang dengan hasil jerih payah aku sendiri, dan orang tua aku bisa menikmatinya. Jadi kalau kalian bilang, ada yang bilang gini, Arya tuh kalau nggak ke Korea juga nggak bakalan punya apa-apa. Ya memang, tapi itulah tujuan saya pergi ke Korea. Berkali-kali saya bilang juga di wawancara di video manapun, tujuan ke Korea kenapa? Karena saya pengen punya rumah sendiri, dan alhamdulillah ijabah. Karena dalam prinsipnya keluarga aku itu, yang penting anak-anak itu bisa berhasil karya sendiri gitu ya. Dan mohon maaf, aku juga ini cerita sedikit flashback ke tentang kehidupannya aku ya, walaupun penting gak penting gitu ya. Aku tuh mulai dari SMA, setiap kali hari Minggu atau hari libur itu pasti aku bekerja di pasar, bantu-bantu tanteku ya. Jadi dalam satu hari itu aku kadang dikasihnya 5.000, kadang pokoknya itulah ya 5.000. Tapi kan zaman dulu kita sekolah aja uang saku kita cuma 1.500 ya. Kita dikasih 5.000 dia udah seneng banget ya. Zaman udah waktu SMA tuh tahun 96, 97 gitu ya. Itu aku uang sakuku cuma 1.500. Itu buat beli makan, buat beli bakso mie ayam, pokoknya udah cukup gitu ya. Nah, itu setiap kali Sabtu Minggu itu aku Sabtu Minggu hari libur itu aku setiap harinya itu dikasih 5.000 per hari. Jadi aku punya tabungan sendiri ya teman-teman. Dan setelah lulus SMA terus aku kuliah D1 waktu itu udah itu. Setelah D1 itu aku juga setiap hari aku bekerja di pasar gitu ya. Jadi aku setiap hari bisa ngumpulin uang sampai aku punya tabungan. Dan
lebih parahnya lagi, aku tuh pernah berada di titik nol. Jadi kalau kalian menyamakan aku dengan orang anak-anak kecil gitu ya, orang-orang lain yang itu sekarang ini orangnya nggak gengsian tuh, aku lebih nggak gengsian gitu ya. Karena apa? Karena aku juga jualan pakai, berkali-kali aku bilang aku pakai black tahu itu ya. Itu cuma pakai black tahu aja gitu. Cuma aku di negeri orang loh, di Kalimantan, waktu bukan negeri orang ya, di Kalimantan ya. Jadi aku bisa bertahan, bisa beli handphone waktu itu ya, bisa beli handphone walaupun second, bisa makan, bisa kasih keponak-ponakanku, bisa kasih kakakku gitu ya. Itu dari jualan es dawet, tahu nggak ya, itu sebelum aku bekerja. Dan alhamdulillah aku selalu berikhtiar gitu ya, karena di setiap kali kita dapat cobaan pasti kita akan mendapatkan hikmah gitu ya. Jadi aku alhamdulillah waktu itu aku diterima di salah satu perusahaan swasta, dan aku waktu itu aku di marketingnya. Setelah di marketing aku kata mereka bagus, aku langsung dipindah ke gudang. Jadi aku membawai departemen gudang, dan waktu itu aku 3 bulan selang itu aku diangkat menjadi kabag gudang gitu ya. Tapi aku kan punya cita-cita, walaupun aku udah dalam posisi enak gitu ya, kabag gudang gitu ya. Tapi aku tetap aja aku punya target sendiri gitu ya, punya target kalau aku tuh suatu saat aku bakal mengirim apa, aku kan terima barang dari Jakarta, dari manapun itu, di Kalimantan posisinya ya. Nah suatu saat aku pengen mengirim barang ke situ gitu ya, atau enggak aku minimal punya toko sendiri gitu. Dan alhamdulillah aku punya outlet sendiri kecil-kecilan. Aku waktu itu di retailnya di handphone dan aksesoris gitu ya. Waktu itu aku alhamdulillah aku punya, dan aku sampai 7 tahun di situ, alhamdulillah sampai bisa menyekolahkan adik-adikku gitu. Adikku ya, kan adik-adikku ya. Dan alhamdulillah kehidupan orang tua aku juga aku topang ya dari hasil aku berjualan pulsa itu ya gitu. Tapi seiring berjalan waktu kan, namanya orang kan, namanya usaha jadi pasang surut. Jadi aku pergilah ke Korea untuk merubah nasib aku gitu. Jadi kalau kalian bilang Arya Ahmad tuh kalau nggak ke Korea juga nggak bakalan punya apa, iya memang saya bukan orang punya, saya bukan orang kaya gitu ya. Keluarga aku juga udah biasa aja, mamaku juga biasa aja. Kalau kalau kakekku ya boleh dicek itu ya, kakekku memang ya bukan orang kaya, tapi untuk lahan tuh banyak. Cuma kan kita nggak boleh, aku nggak mau terlalu mengharapkan apa yang kakekku punya gitu ya, karena kakekku juga punya anak banyak gitu ya. Tapi kalau memang dari pihak kakekku nanti bisa mau memberi ke aku ya alhamdulillah, itu rezeki aku gitu ya. Tapi kalau enggak ya itu aku juga udah punya sendiri kayak gitu. Jadi kalau kalian menyamakan aku dengan rezeki orang lain, aku ya udah terserah kalian aja gitu ya. Kalian yang bisa menilai gitu ya. Apalagi yang menilai itu kadang-kadang sesama TKI gitu ya, atau TKW gitu ya. Jadi aku heran aja kenapa kok bisa sampai semudah itu bicara seperti itu gitu ya. Oh ya, aku sambil makan ya teman-teman ya. Enak banget sambalnya ya. Ya pertanyaan dengerin. Oh, enak banget. Terong. Ternyata terong direbus tuh enak ya. Wow, enak banget. Enak banget. Wow. Endulita tuh ya.
suapan maut ya ini ya. Coba, wow. Botolnya. Enak banget. Atos. Terongnya terakhir ya. Wah. Enak. Sekali lagi. Ayamnya kelalen. Seplokan maning ya. Seplokan maning. Habis tinggal ayam kalau sambal letok ya. Jadi aku mohon buat teman-teman semuanya yang sering membanding-bandingkan aku dengan orang lain, jangan pernah bandingkan, karena aku punya visi misi sendiri di dalam kehidupanku. Orang itu juga punya misi sendiri di kehidupannya. Jadi kalau nanti aku disama-samakan, kalau aku misal aku udah gini-gini loh, aku dibilang sombong, dibilang pamer, dibilang apa. Jadi udahlah, diam aja, tonton aja yang kami sajikan aja. Misal ada huru-haranya aku dan siapapun dengan siapapun, itu nggak perlu yang namanya kalian tuh istilahnya kalau nggak suka udah skip aja, gak usah ditonton gitu. Terus gak usah meninggalkan jejak dengan komen-komen yang aneh-aneh kayak gitu ya. Walaupun itu hak kalian, juga hak kalian untuk komentar dimanapun, di video siapapun, karena alasan kalian kan kalau untuk jadi YouTuber tuh harus siap dihujat ini tuh segala macam gitu ya. Ini udah habis ya teman-teman. Makanku hari ini udah selesai. Jadi pesannya pokoknya tetaplah jadi diri sendiri ya. Arya Ahmad Channel. Ya oke. Sekian dulu videonya. Jangan lupa tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah selalu nonton. Semoga diberikan kesehatan dan panjang umur dan diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.